Saat kentongan dibunyikan oleh pihak desa sebagai pertanda pesawat tentara Belanda akan melintasi desa, warga desa akan masuk ke dalam bunker yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Suasananya cukup mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Susanti di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Susanti. Aku tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Aku ingin berbagi cerita tentang kisah nenekku sewaktu masih kecil dulu. Kisah ini pernah diceritakan langsung oleh nenekku padaku. Diary. Waktu itu nenekku masih sekolah di sekolah rakyat atau istilah saat ini SD. Nenekku lupa kelas berapa, tapi menurut beliau usianya baru sekitar 11 tahun. Menurut nenekku, saat itu masih era penjajahan Belanda. Di dalam rumah, ayah nenekku membuat lubang besar, semacam bunker, yang akan digunakan untuk bersembunyi saat ada penyerangan tentara Belanda lewat pesawat tempur mereka. Saat kentongan dibunyikan oleh pihak desa sebagai pertanda pesawat tentara Belanda akan melintasi desa, warga desa akan masuk ke dalam bunker yang ada di dalam rumah mereka masing-masing. Suasananya cukup mencekam. Kadang pesawat-pesawat itu menjatuhkan granat. Suara ledakan granat itu pun cukup menggelegar dan sukses menakut-nakuti warga desa. Diary. Pernah juga ada warga desa yang akan pergi ke pasar dengan memikul dagangannya. Saat melewati jalan kampung, dia menginjak ranjau. Warga itu pun meninggal di tempat dengan beberapa bagian tubuh yang terpisah-pisah. Dagangannya pun hancur terkena ledakan ranjau tersebut. Yang namanya penjajahan memang sungguh kejam, tidak berberi kemanusiaan. Rakyat yang saat itu hidupnya susah menjadi semakin menderita. Hasil panen dan ternak warga sering dirampas oleh penjajah. Diary. Suatu ketika nenekku jatuh sakit. Suhu tubuhnya sangat panas. Seperti mimpi, nenekku mendadak merasa bisa terbang layaknya tokoh Superman dan hinggap di sebuah pohon. Saat bertengger di sebuah dahan, nenekku melihat sekitar pohon di bagian bawah. Ternyata pohon itu berada di area pemakaman. Nenekku pun bingung. Dia memperhatikan sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sunyi, senyap. Meski saat itu kondisinya siang hari. Kemudian nenekku terbang lagi dan hinggap lagi di sebuah pohon. Setelah memperhatikan sekitar pohon, ternyata juga berada di area pemakaman. Namun lokasinya
sepertinya berbeda dengan area pemakaman sebelumnya. Karena panik dan bingung, nenekku berteriak memanggil ibunya. "Simba!" Mendadak nenekku tersadar dan dia sudah berada di atas tempat tidurnya. Yang bikin heran, ada banyak orang di sekitar tempat tidurnya, termasuk ibunya, dan semuanya menangis. Namun saat melihat nenekku tersadar, ibu nenekku terlihat bahagia dan segera memeluk anaknya itu. Dan orang-orang yang ada di situ juga terlihat gembira. "Ono opo, Mbok?" tanya nenekku pada ibunya. "Rapopo, Nduk," jawab ibunya sambil mendekap erat nenekku. Setelah semua tenang, ibu nenekku bercerita bahwa ternyata nenekku sudah dinyatakan meninggal selama sekitar 1 jam. Bahkan kain kafan juga sudah disiapkan dan jasad nenekku sudah akan dimandikan. Namun rupanya Allah berkehendak lain. Nenekku ternyata mati suri. Seandainya nenekku meninggal, tentu aku tidak bisa bercerita di sini. Itulah cerita dari nenekku saat mengalami mati suri selama 1 jam. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Susanti di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Susanti yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Susanti atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.